Assalamualaikum Sobat Adventure. Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat semua ya. Amin. Kali ini kami akan bermain ke Kawah Ratu Gunung Salak nih Sob. Tujuan pertama kami adalah ke rumah sahabat kami, yaitu Teddy. Dan tanpa banyak bicara, langsung saja kita berangkat. Let's go! Rumah Teddy berlokasi di daerah Cipor Bogor Sob. Katanya sih sekitar 1-1,5 jam untuk sampai base camp dari rumahnya Teddy. Makanya kami memutuskan untuk beristirahat di rumah Teddy saja nih Sob. Dan sesampainya di kediaman rumahnya Teddy, kami langsung saja beristirahat dan bangun esok pagi untuk menuju base camp dan lanjut pendakian. Pagi sobat semua, hari yang cerah untuk melakukan pendakian. Setelah sholat subuh, kami bersiap-siap nih sob untuk melanjutkan perjalanan menuju base camp. Dan sebelum berangkat, kami sarapan terlebih dahulu agar sampainya di base camp kami langsung mendaki. Sobat, sekarang jam 5:30. Nanti kita mau makan dulu nih. Nanti setelah makan kita berangkat ke base camp agar tidak kesiangan karena teman kita mau kerja nanti jam 7. Oke sobat, sekarang jam 6:10. Kita mau langsung ke base camp. Base camp apa namanya ya? Pasirengit. Oh, Pasirengit. Kita mau ke base camp Pasirengit. Nanti dari base camp kita mau langsung nanjak biar tidak kesorean. Oke. Perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam sob dari kediaman rumahnya tadi. Pendakian kali ini kami hanya berencana sampai ke Kawah Ratunya saja sob, dikarenakan waktu yang sangat mepet. Jadi kami tidak berencana untuk ngecamp. Dan jika sobat ingin mendaki sampai ke puncak, sobat bisa melewati jalur Via Cimelati atau jalur Via Cidahu. Karena jalur Pasirengit hanya diperbolehkan sampai ke Kawah Ratunya saja sob. Jadi belum dibuka sampai ke puncak. Di pintu masuk pertama ini, kita dikenakan biaya 15.000 untuk satu orang dan 5.000 per motor. Setelah melewati gerbang tadi, banyak tujuan-tujuan wisata yang bisa kita pilih, seperti curug, tempat untuk camping, dan ada spot-spot foto sob. Dan karena tujuan kita Kawah Ratu, jadi langsung saja kita menuju base camp. Sepanjang jalan, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah nih sob. Banyak hutan-hutan pinus, dan udaranya sangat segar sekali. Namun sayang, jalannya banyak lubang-lubang dalam dan genangan air. Jadi harus ekstra hati-hati ya sob kalau melewati jalur sini. Base campnya masih naik ke atas lagi sob, sekitar 10 menit. Namun kami naruh motornya di sini saja, karena jalur menuju base camp lumayan parah jika menggunakan motor. Oke sobat, waktunya kita melakukan pendakian. Dan sebelum mendaki, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, agar pendakian kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bisa.
cuman agak sedikit berbeda. Pendakian kita dimulai di jam 8:30. Kita menuju Kawaratu. Nah, treknya ini masih berbatuan. Kata orang base camp sih 4 kilo jaraknya sampai ke Kawaratu. Dan kita nggak ke puncak karena puncak sampai sekarang belum dibuka untuk umum. Jadi kita sampai Kawaratu saja. Nanti sampai Kawaratu kita langsung pulang. Jadi kita nggak ada rencana ngecamp sekarang. Gimana, Sep? Wih, mantap Mas Bro. Udah masuk sana aja. Maklum olahraga. Olahraga. Perjalanan 5 menit dari warungnya di bawah tadi, kita akan sampai di parkiran terakhir nih sob. Jadi, jika sobat ingin lebih dekat dengan pos Simaksi, maka parkir kendaraannya di sini. Namun, jalurnya sedikit mengocok perut sob. Berarti kalau bawa mobil motor bisa sampai ke sini nih. Tapi jalanannya kayak gini sob, jelek. Jadi saran sih motor mending di warung tadi. Karena jalanannya ini mengocok perut. Ngocok ya. Nah, kita kalau mau ngecamp santai bisa di sini sob. Jadi nggak perlu ke Kawaratu, atau kita ngecamp di sini nanti paginya kita naik ke Kawaratu. Pemandangannya sangat luar biasa guys. Kalau kita camping di sini, fasilitasnya cukup sangat lengkap sob. Ada WC, warung, musola, dan airnya sangat melimpah. Perjalanan kurang lebih 10 menit. Nah, di sini tempat Simaksinya nih. Nanti kita mau urus Simaksi dulu agar kita bisa diizinkan naik ke Kawaratu. Di sini tempat Simaksinya sob. Untuk tiket Simaksi dikenakan biaya 15.000 per orang. Dan syaratnya cukup KTP saja. Itu pun hanya ketua rombongannya yang dimintain KTP-nya. Untuk ke kawah, kita dibatasi sampai jam 2 siang saja nih sob. Karena bau belerang akan sangat menyengat dan beracun. Maka jam 2 siang kita harus sudah turun dari kawah. Jadi Simaksi terakhir di sini sampai jam 11 siang saja nih sob. Tidak bisa lebih. Kalau yang buat puncak belum ini, belum bisa masuk penutupan. Tapi sih kalau yang udah dibuka melalui bisa lewat Cidahu aja. Oh, Cidahu. Kalau yang Cimahi Perjalanan menuju Kawaratu sekitar 4 km nih sob. Dan kira-kira kita akan memakan waktu sekitar 1,5 jam untuk sampai di Kawaratu. Dan untuk menuju Kawaratu, sobat bisa juga lewat jalur lain seperti via Cidahu dan via Curug Seribu. Untuk jalur Pasir Rengit ini hanya diperbolehkan sampai ke Kawaratunya saja sob. Belum dibuka sampai puncak. Tapi tenang sob, jika sobat ingin sampai puncak, sobat bisa melalui jalur-jalur lain kok, seperti via Cidahu atau via Cimelati. Kurang lebih 5 menit dari tempat Simaksi, kita sudah mau ketemu curug. Di sana curugnya tuh. Nah, ini perjalanannya turun melewati sungai-sungai. Nah, Kawaratu ke kanan. Untuk ke curug tadi kita harusnya lurus ke sini. Nah, ini curugnya nih. Jalurnya didominasi bebatuan sob, dan sesekali juga terdapat tanah. Kawaratu. Jalanannya licin. Ini jalanannya licin sob. Mungkin karena musim penghujan. Jadi
harus hati-hati. Baru pertama ke Salak, dan itu pun nggak ke puncak, kita hanya ke Kawaratu. Jadi kalau mau ke puncak bisa, tapi lewat jalur Cimelati sama jalur apa? Cidahu. Nah, kalau di sana bisa. Cuman kalau yang via apa ini namanya? Via Pasar Ringit belum dibuka untuk sampai ke puncak. Jalanannya berlumpur. Jalanannya masih berbatu-batuan, cukup licin. Tadi banyak tanah yang apa ya, kalau bahasa Betawinya itu belok. Nah, jadi pada nempel di sepatu tanah-tanahnya. Nah, di jalur Kawaratu ini, jalur Pasir Ringit ini banyak melimpah sumber air, sob. Jadi bawa air secukupnya. Hai, sir. Pakai bakso mana? Wah, nasi kro. Asep. 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 Bisa juga sapi. Andi. Tegi aku ya. Yes. Namanya Capruk. Aman. Capdog namanya Capdog. Tadi pagi udah makan anak orang, jadi udah yakin kan? Ini namanya Lagi nanti sore. Kalian begini. Oh, sepatu gue jebol asli. Buat seseorang. Di sini tuh jalurnya hampir sepanjang jalur ada aliran air. Jadi nggak perlu bawa air yang banyak. Cukup secukupnya aja karena bisa isi ulang. Ini air. Air.
Jam 9.47, kurang lebih perjalanan 1 jam. Belum kelihatan tanda-tanda Kawah Ratu. Karena di sini tidak seperti gunung yang ada pos-posnya. Jadi kita jalan aja terus sampai ke tujuan. Ya, ayo. Jalan terus. Duluan. Teman-teman dari mana? Bogor. Oh, dekat dong. Siap. Sudah hampir 1,5 jam kita belum ketemu sama yang namanya pos-posan. Mungkin emang nggak ada pos-posnya kali, jadi kita langsung ke Kawah Ratunya. Oke, lanjut aja. Lanjut. Perjalanan kami sudah 1 jam lebih nih sob, namun belum terlihat tanda-tanda akan sampai. Dan di jalur ini tidak ada pos atau shelter sob, seperti kebanyakan gunung pada umumnya. Jadi kami jalan terus nih sampai menemukan Kawah Ratu yang menjadi tujuan kami. Semangat! Halo. Dek, dari kemana dek? Halo. Coba mas. Oke sob. Nah, enaknya di jalur Kawah Ratu ini jalur pasir rengit, airnya melimpah. Nah, jadi kita bawa air tuh cukupnya aja, karena banyak air, banyak sumber mata air. Nah, sekarang perjalanan udah hampir 2 jam ya, udah hampir 2 jam. Katanya sih sedikit lagi. Nah, kita istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan. Setelah cukup beristirahat, kami lanjutkan lagi perjalanan. Katanya sih sebentar lagi. Jadi biar tidak membuang-buang waktu, langsung saja kita lanjut. Let's go. Ramai banget ini. Nah teman, jadi tadi tuh sumber mata air terakhir. Nah kalau ini airnya nggak bisa dikonsumsi karena ini airnya bercampur dengan belerang. Ini aroma belerang juga udah mulai kecium, berarti kemungkinan udah tinggal dikit lagi. Lanjut. Ini kawah mati pertama sob, sebelum melewati ke Kawah Ratu. Di sini kami hanya foto-foto sebentar, lalu langsung berangkat lagi. Kita berhenti sebentar seperti biasa, sesi pemotretan. Ya duluan. Aja tolongin aja. Ya.
Jam 11 kawah kedua ya? Kawah kedua, masih ada kawah yang ketiga. Lanjut. Oke sob, jadi setelah kawah kedua kita akan masuk ke hutan-hutan lagi. Nah di sana ada kawah yang ketiga dan itu kawah yang terakhir. Ayo lanjut lah biar lebih cepat lagi. Gimana perasaannya sudah sampai di Kawah Ratu? Biasa aja karena udah 2 kali. Sombong amat. Oh, udah 2 kali. Balik Sama siapa? sama Ya begitulah, nggak usah dijelasin. Nah ini dia sudah kita. Baunya ngerokok cuy. Makanya pakai masker. Gimana perasaannya? Kesannya. Aduh, indah dah. Luar biasa. Mantap. Ini kali pertama kali ya? Iya, baru pertama kali kita ke Kawah Ratu. Oke. Nah ketemu lagi nih. Gimana perasaannya setelah sampai di Kawah Ratu? Masya Allah sekali. Capek tapi luar biasa. Kawah Ratu itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya keren. Keren. Keren banget dong. Oke, udah. Oke. Jam 11.12 kita sudah sampai di kawah utamanya. Nah di sini kita hanya dibatasi sampai jam 2 karena bau belerangnya itu sangat menyengat. Jadi kita foto-foto sebentar, nanti kita langsung turun lagi. Oke? Bang, gimana kesannya? Luar biasa, Masya Allah. Ini pertama kali gue kesini nih ke Kawah Ratu. Dan lihat sebentar nih. It's magic. Kawah Ratu berada di ketinggian 1437 mdpl sob. Kawah Ratu merupakan bekas letusan Gunung Salak yang terakhir terjadi pada tahun 1938. Dan dari letusan inilah terbentuk kawah yang dinamai Kawah Ratu sob dan mempunyai luas sekitar 2 hektar. Nah ini penampakan Kawah Ratunya sobat dari atas. Nah di sini ada aliran airnya. Tapi ini air belerang jadi tidak bisa dikonsumsi. Sekarang jam setengah 12, kurang lebih perjalanan 2 jam kita sudah sampai ke Kawah Ratunya. Dan kita udah nggak boleh ngelanjutin perjalanan lagi karena memang tidak boleh sampai puncak, cukup sampai ke Kawah Ratu ini. Oke, kita mau istirahat dulu, nanti kita langsung turun. Dadah. Punya lu? Ya. Ya. Tukang pijit makan apaan lo? Oh, cicak. Telur cicak. Enak gak gitu? Enak gak? Nah ini saudara kita nih. Saudara Bang Deddy. Nah Sesampainya di Kawah Ratu, kita beristirahat sebentar nih sob dan menikmati indahnya kawah Gunung Salak ini. Nih, nggak boleh nih contoh yang nggak baik nih. IG-nya wah nanti diserang aja IG-nya. Nih orangnya nih tuh. Nah sob, ini kita turun ke kawahnya. Nah, sekarang sekitar jam 12-an. Jadi insya Allah masih aman.
Oke teman, kita udah puas foto-foto, udah puas bermain di sini. Waktunya kita balik. Perjalanan yang sangat mengasihkan sobat. Ingin rasanya berlama-lama di sini, menikmati indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tidak diperbolehkan berlama-lama di sini sob. Jadi langsung saja kami turun. Setelah asik bermain dan berfoto-foto di sini. Terima kasih ya sobat, karena sudah menyaksikan perjalanan kami. Semoga bermanfaat informasi yang kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And see you. Jangan lupa subscribe AS Channel Subscribe, like, komen, pokoknya share. Jangan lupa subscribe, like, dan share AS Channel Adventure. Mantap. Dan jangan lupa bagikan